Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 program studi independen dari Orbit Future Academy di sini akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Mintik. Kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Sasela Diamunifa, kemudian ada Naila Nur Safitri, ada Bagus Budi Satoto, ada Osama Alfa, dan juga ada Berlinda Andini Sisilia. Latar belakang dari proyek ini yakni kami menemukan sebuah fenomena yakni semakin pesatnya perkembangan digitalisasi membawa banyak perubahan di dalam lingkungan masyarakat, mampu meningkatkan kualitas hidup melalui inovasi, edukasi, dan pelatihan keterampilan. Artificial intelligence adalah salah satu bidang teknologi populer yang pada saat ini perkembangannya sangat pesat dan juga menjanjikan. Serta menurut penelitian yang sudah dilakukan, kecerdasan buatan ini diprediksi dapat menghasilkan tambahan nilai sebesar 13 triliun dolar Amerika per tahun 2030 nantinya. Kecerdasan buatan telah membuat kontribusi bernilai pada sektor industri perangkat lunak termasuk sektor informasi produk kecantikan. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tema tersebut menarik untuk kami bahas lebih lanjut. Maka dari itu, kami mengembangkan, menguji, dan mengirimkan informasi produk kecantikan berbasis NLP atau Natural Language Processing yang bernama Mintik. Mintik merupakan sebuah admin chatbot untuk menjawab pertanyaan mengenai informasi produk kecantikan sebagai proyek akhir studi independen dengan berbasis aplikasi website. Aspek ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelanggan, alokasi sumber daya, dan pengawasan untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan tujuannya. Fokus utamanya adalah mengembangkan kemampuan Mintik untuk berinteraksi dengan pengguna melalui pemahaman mesin, pemahaman bahasa alami, serta penggunaan teknologi AI melibatkan penggunaan algoritma dan model pembelajaran mesin untuk meningkatkan kemampuan bot dapat memberikan jawaban yang relevan dan komprehensif terkait informasi produk kecantikan. Kemudian lingkup. Mintik merupakan model machine learning dengan integrasi NLP yang dapat menjawab pertanyaan dari calon pembeli mengenai produk secara otomatis. Banyak calon pembeli yang menghadapi tantangan dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit mereka. Informasi mengenai bahan-bahan, manfaat, dan cara penggunaan produk seringkali menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian. Namun, dengan beragamnya produk kecantikan yang tersedia, mencari informasi yang akurat dan relevan bisa menjadi tugas yang menantang. Pemilihan masalah ini didasarkan pada pengamatan bahwa ada kebutuhan yang nyata akan sumber informasi yang dapat diandalkan dan terpusat mengenai produk kecantikan. Calon pembeli membutuhkan bimbingan yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan mengenai produk kecantikan agar dapat merawat kulit mereka dengan efektif. Kemudian tujuan Mintik, yaitu yang pertama adalah meningkatkan efektivitas dalam proses membalas pesan dari calon pembeli. Yang kedua, meningkatkan pesanan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan industri produk kecantikan. Dan yang keempat, membantu calon pembeli dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kulit mereka. Dengan adanya Mintik, diharapkan pengguna akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pembelian produk kecantikan dan mampu merawat kulit mereka dengan lebih efektif. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap deployment. Di sini yang pertama kita akan melakukan modeling. Pelatihan model dilakukan dengan menggunakan deployment agar waktu pelatihan lebih cepat dan performa model yang cukup baik untuk mendeteksi. Dataset yang diolah sebelumnya akan diunduh melalui tools Google Colab. Kemudian menggunakan API yang disediakan oleh Google Colab. Setelah dataset dan model NLP masuk ke Google Collaboratory, maka selanjutnya dilakukan training model dengan menggunakan kode API. Karena NLP ditulis dalam bahasa pemrograman Python, maka file tersebut memiliki ekstensi Py dengan konfigurasi yang diatur pada tabel di bawah ini. Di sini terdapat model perbandingan, yaitu ada model chatbot dan ada model deployment. Di sini pada model chatbot memiliki ePOS 200, sedangkan pada model deployment juga sama, itu 200. Kemudian batch pada model chatbot berjumlah 500, sedangkan pada deployment berjumlah 900. Learning path pada model chatbot itu 20, sedangkan deployment bernilai 65. Dan keduanya sama-sama menggunakan konfigurasi API.
Di sini terdapat modeling akurasi dan loss. Yang pertama itu adalah grafik akurasi, merupakan metrik yang mengukur sejauh mana model dapat mengklarifikasikan data dengan benar. Dalam konsep NLP, ini dapat merujuk pada kemampuan model untuk memprediksi kelas atau label yang benar untuk sejumlah besar data teks. Cara membaca grafiknya itu, grafik akurasi menunjukkan seberapa baik model berperforma seiring waktu atau seiring dengan berjalannya epoch atau siklus pelatihan. Semakin tinggi akurasi, semakin baik model dapat memprediksi label dengan benar. Yang kedua ada grafik loss, yaitu suatu nilai yang mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya atau ground truth. Dalam konteks klarifikasi NLP, loss seringkali diukur menggunakan fungsi kerugian seperti cross entropy loss. Cara membaca grafik loss yaitu menunjukkan sejauh mana model menyesuaikan dirinya dengan data pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengurangi loss seiring dengan berjalannya epoch. Semakin rendah loss, semakin baik model dapat mempelajari pola dan fitur dari data teks. Di sini kami menggunakan dataset berjenis Modified National Institute of Standards and Technology atau disingkat dengan MNIST. Dataset MNIST yaitu suatu proses untuk memahami karakteristik dan struktur dari dataset tersebut. MNIST adalah dataset yang umum digunakan dalam bidang machine learning dan computer vision, yang terdiri dari gambar angka tulisan tangan dari 0 hingga 9. Dataset ini terdiri dari 60.000 gambar pelatihan dan 10.000 gambar uji. Lalu kemudian ada akuisisi data, yang proses ini dilakukan untuk pengambilan dataset dari situs Kaggle dengan menggunakan metode NLP. Data yang digunakan penelitian diambil dari akuisisi calon pembeli dalam mendapatkan pertanyaan mengenai produk penyuntikan yang digunakan dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan dalam aplikasi chatbot. Ia mengambil data model NLP dengan cara data yang dikumpulkan menjadi dua model jenis pertanyaan, yaitu bot admin dan user. Secara tidak langsung, data tersebut dapat dikumpulkan sejumlah 2.000 data pertanyaan yang otomatis akan dijawab oleh admin bot yang digunakan untuk evaluasi model. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tampilan desain dari website Mintik. Di sini dapat terlihat untuk slide-slide-nya ada informasi dan juga anggota kelompok. Untuk lebih jelasnya ke slide berikutnya. Berikut lebih jelasnya di sini ada informasi dijelaskan website Mintik merupakan sebuah admin bot untuk menjawab pertanyaan mengenai informasi produk kecantikan berbasis natural language processing. Nah, di sini juga terlihat anggota kelompoknya. Ada Bagus, Osama, Naila, Cecil, dan juga Berlinda. Desain Mintik adalah admin bot untuk menjawab pertanyaan mengenai informasi produk kecantikan berbasis natural language processing. Dengan adanya Mintik, proses membalas pesan dari calon pembeli menjadi lebih efektif dan dapat meningkatkan pesanan. Berkembangnya kesadaran ini mendorong pertumbuhan industri produk kecantikan yang melibatkan berbagai jenis produk dengan formula dan manfaat yang berbeda. Diharapkan pengguna akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan pembelian produk kecantikan dan mampu merawat kulit mereka dengan lebih efektif. Proyek ini tidak hanya memberikan solusi praktis, calon pembeli juga membutuhkan bimbingan yang dapat dipercaya dalam pengambilan keputusan mengenai produk kecantikan agar dapat merawat kulit mereka dengan lebih efektif. Di sini dapat dilihat ada tempat atau box untuk untuk menjawab pertanyaan dari para calon pembeli, nanti akan dijawab dari admin bot Mintik. Oke, demikian tema web Mintik. Sebelum saya akan menjelaskan proyek akhir berjudul tentang Mintik, pertama-tama saya akan menjelaskan dua fitur dari proyek Mintik tersebut. Di antaranya ada informasi, terus dari penjelasan. Website Mintik merupakan sebuah admin bot untuk menjawab pertanyaan mengenai informasi
produk kecantikan berbasis natural language processing. Terus ada anggota kelompok Codepub ini menggunakan metode deployment dan NLP. Bisa dilihat ada 5 anggota. Kita ke atas untuk informasi. Sebelum ke arah pertanyaan, kita klik mulai. Inilah tampilan chatbot yang kita klik mulai di dashboard tadi. Bot akan menyapa. Di sini kita akan menyapa dulu. Kita klik halo. Ya, kita menyapa dulu. Kita kirimkan. Bot akan merespon. Terus kita apakah ada yang bisa saya bantu? Kita tanya apakah ada produk skincare yang terbaik. Kita kirim. Bot akan merespon dan menawarkan 4 produk skincare terbaik. Misalkan kita pilih 2, kita kirim. Yes. Di sini ada bot akan merespon. Akan kita klik tidak. Nah, di sini kita kirim. Terus kita bot akan merekomendasikan untuk klik di atas. Kita klik saja di sini. Di sini ada varian produk yang ditawarkan. Misalnya kita ada produk dan artikel di sini, terus ada beberapa produk. Itu saja dari aplikasi Minbot tersebut. Terima kasih. Untuk kesimpulan dari latar belakang proyek ini adalah bahwa implementasi Mintik model machine learning dengan integrasi NLP untuk otomasi pembalasan pesan menjadi solusi efektif terhadap masalah waktu yang lama dalam merespon pesan calon pembeli. Dengan Mintik, proses komunikasi dengan calon pembeli dapat menjadi efisien, meminimalkan waktu menunggu, dan meningkatkan potensi penjualan produk kecantikan. Selain itu, proyek ini bertujuan untuk memberikan sumber informasi terpusat mengenai produk kecantikan, membantu calon pembeli dalam pengambilan keputusan yang lebih percaya diri dan merawat kulit yang efektif. Dengan demikian, proyek ini tidak hanya memberikan solusi praktis dalam otomasi komunikasi, tetapi juga memberikan dampak positif pada pertumbuhan industri produk kecantikan. Demikian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.